Kira-kira makomat itu apa sih? Dan apa kaitannya dengan upaya kita untuk membaguskan bacaan Al-Quran? Ya, secara bahasa makom itu kan artinya adalah kedudukan ataupun tingkatan. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan makomat itu adalah sebuah pola irama bagaimana membaca Al-Quran. Yang tentunya ia harus sesuai juga dengan kaidah-kaidah tajwid. Dalam artian pola irama tetap diperlukan, tapi tanpa keluar dari kaidah-kaidah tajwid yang ada. Sebagai contoh misalkan panjang pendeknya, gunnah, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, selamat datang kembali di channel saya Ambia Abu Fadil. Sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Bersama Ambia Abu Fadil, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Sahabat Al-Quran, pernahkah satu ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, lalu hati kita tiba-tiba bergetar, bahkan mungkin tak kuasa menitikkan air mata. Padahal kita tidak tahu persis mengapa. Apakah karena ayatnya ataukah cara membacanya? Di video saya kali ini kita akan membincangkan satu hal yang sering kita dengar, tetapi tak jarang kita memahaminya dengan cara yang belum benar. Maqamat atau langgam Al-Quran. Sebagian orang mengenalnya dengan istilah tarannum Al-Quran. Sebagian memuja-muji maqamat Al-Quran, tetapi sebagian lagi khawatir dengan maqamat justru menjadikan Al-Quran tak ubahnya seperti sebuah nyanyian. Lalu bagaimana sesungguhnya duduk persoalan maqamat dalam khasanah Islam? Kita akan membedah apa itu maqamat, lalu apa perbedaannya antara melakukan Al-Quran dengan memperindah atau membaguskan bacaan Al-Quran, dan bagaimana posisi maqamat dalam pandangan para ulama. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya juga menghadirkan satu sosok yang belum begitu banyak dikenal di muka bumi, tetapi insya Allah penduduk langit tidak akan pernah mengabaikannya. Beliau adalah seorang imam muda, trainer, dan juga da'i di Asia Tenggara. Kita langsung sapa saja. Beliau adalah Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana hari-hari apa yang dilakukan oleh Ustadz Fauzi? Ya, alhamdulillah selama ini saya menemani sahabat-sahabat Al-Quran di online, khususnya di salah satu platform gitu ya, untuk belajar Al-Quran mulai dari nol, dan ya harapannya juga untuk membaguskan bacaan Al-Quran mereka. Ustadz Fauzi biasa juga ya mengajarkan bagaimana cara membaguskan bacaan Al-Quran dan juga tarannum Al-Quran. Ya, alhamdulillah selama ini ada beberapa peserta juga yang memang tertarik dengan bagaimana memperindah bacaan Al-Quran kita. Ya, memperindah bacaan Al-Qurannya, tentunya supaya bacaan Al-Qurannya tidak lempang-lempang saja, tetapi mudah juga untuk dalam penghayatannya. Nah, kalau begitu dalam pandangan Ustadz Fauzi ini ya, kira-kira maqamat itu apa sih? Dan apa kaitannya dengan upaya kita untuk membaguskan bacaan Al-Quran? Ya, secara bahasa makom itu kan artinya adalah kedudukan ataupun tingkatan. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan maqamat itu adalah sebuah pola irama bagaimana membaca Al-Quran. Yang tentunya ia harus sesuai juga dengan kaidah-kaidah tajwid. Dalam artian pola irama tetap diperlukan, tapi tanpa keluar dari kaidah-kaidah tajwid yang ada. Sebagai contoh misalkan panjang pendeknya, gunnah, dan lain sebagainya. Kalau bicara pola, ya tadi Ustaz Fauzi kan menyampaikan ya, pola irama, ya yang tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah tajwid. Kan kita tahu ya, dalam ilmu tajwid kan ada makharij, ada apa lagi? Ada ahkamul huruf ya, ada hukum-hukum tajwid, ada mad gitu kan. Itu bagaimana cara menyelaraskan antara maqamat dengan tajwid. Karena boleh jadi itu yang menjadi kekhawatiran dari sebagian umat Islam. Dengan adanya maqamat ini justru akan menjadikan Al-Quran itu rusak dan malah tak ubahnya seperti sebuah nyanyian. Gimana menurut Ustadz Fauzi? Nah, makanya yang pertama yang harus dilakukan adalah sebelum kita mempelajari terkait dengan maqamat,
Yang paling penting adalah bagaimana kita mempelajari hukum-hukum tajwid itu sendiri. Kita mempelajari bacaan panjangnya, apa saja huruf-huruf yang harus didengungkan, termasuk tadi terkait dengan ahkamul huruf, kayak idharnya, kemudian ikhfa'nya, idgham, dan yang lainnya. Sehingga setelah bacaan Al-Qur'annya bagus atau tajwidnya sudah betul, baru tuh langkah berikutnya bagaimana untuk memperindah bacaan Al-Quran. Tentunya ini kan dalam rangka untuk proses penghayatan Al-Quran, sehingga ia jauh lebih mudah untuk ditadaburi, dan tentunya ia lebih masuk ke dalam hati kita ketika mendengarkan atau membaca Al-Quran. Oke, jadi makomat atau langgam Al-Quran itu ada satu tahapan yang harus dilalui sebelumnya ya. Iya betul. Bagaimana kita membaguskan bacaan Al-Quran. Nah, ini poin pentingnya nih teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada tahapan yang dilalui ya, yang dilewat sebelum kita belajar makomat ya. Lalu apa pandangan ulama terkait dengan makomat sendiri? Kan kalau kita melihat faktanya hari ini, itu kan terjadi perdebatan ya di kalangan ulama ya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan ini pronya luar biasa ya. Sampai kalau saya mendengar ada yang membid'ahkan segala gitu ya. Nah itu gimana Ustadz Fauzi mengcapture perspektif ulama dalam hal makomat ini? Pada prinsipnya sebetulnya secara jumhur para ulama memang tadi ada dua bagian ya. Ada yang membolehkan dan bahkan ada yang cenderung ya tidak membolehkan. Karena khawatirnya tadi barangkali ya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi prinsipnya secara umum para ulama sepakat bahwa membaguskan bacaan Al-Quran itu merupakan anjuran. Nah tentunya ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita. Walaupun ya tadi tentunya ada juga memang para ulama yang tidak bolehkan. Karena khawatirnya nanti begitu ya bacaan Al-Quran itu justru malah sama dengan lagu-lagu yang lain. Padahal prinsipnya tentunya antara irama Al-Quran dengan lagu-lagu dengan nyanyian-nyanyian yang lain itu akan sangat berbeda. Oke, kalau begitu secara historis barangkali Ustadz Fauzi bisa menjelaskan nggak? Apakah ada kaitan antara makomat itu ya dengan musik-musik yang berkembang di tengah masyarakat, atau memang dia tradisi yang hidup di tengah kebiasaan para ulama Quran atau ulama qiraah gitu? Ya dalam sejarahnya memang kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, prinsipnya irama-irama itu kayak misalkan nama-namanya itu memang belum dikenal. Tetapi itu lahir dari bagaimana tradisi para ulama, tradisi para sahabat ketika membaca Al-Quran. Nah sehingga irama-irama itu hadir dalam bentuk mendengar. Nah, sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah memuji salah seorang sahabat yang beliau mengatakan bahwa engkau ini diberikan seruling seperti serulingnya Nabi Daud. Saking apa? Saking bagusnya bacaan Al-Quran beliau. Oke. Ada satu poin menarik yang saya ingin perkuat tadi. Ustadz menyampaikan bahwa nama-nama itu tidak dikenal pada awalnya, tetapi irama-irama itu boleh jadi sudah berkembang. Betul. Artinya penamaan itu sehingga dikenal misalkan ini makomnya A, makomnya B, makomnya C dan seterusnya, gitu ya. Itu penamaan belakangan. Tetapi irama-irama itu boleh jadi sudah muncul sejak awal Al-Quran itu turun sendiri. Iya betul. Oke, baik ya. Artinya tidak ada kaitan secara langsung antara makomat itu dengan musik-musik yang biasa dikenal oleh masyarakat. Dia memang murni lahir dari rahim para qori begitu kira-kira ya. Iya betul. Jadi memang tadi para sahabat Rasulullah SAW itu juga sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan irama yang indah. Dan itu akhirnya turun-temurun sampai generasi-generasi berikutnya. Nah, belakangan baru tuh para ulama akhirnya memberikan nama-nama tersendiri untuk irama tersebut. Dan bahkan belakangan itu juga dipelajari secara meluas. Oke, menarik. Ini saya melihat ada keterkaitannya teman-teman ya. Seperti halnya ilmu tajwid. Kan kalau kita tanya ya, adakah hadis yang menyebutkan bahwa mad bertemu dengan hamzah itu adalah mad muttasil, mad munfasil? Kan tidak ya. Tetapi sejak awal praktek bacaan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya kan.
Barulah kemudian para ulama yang mendefinisikan, memberikan nama, oh ini mad mutasil, oh ini mad munfasil, dan begitu seterusnya ya. Maka dalam makomat juga seperti itu kira-kira Ustaz. Ya, persisnya begitu. Karena ilmu itu tentunya akan semakin berkembang. Baik. Ya, oke. Ada satu yang menarik lagi yang tadi disampaikan sama Ustaz Fauzi ya, terkait dengan apa yang dikatakan oleh baginda kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Apa tadi hadisnya terkait dengan mengiramakan bacaan Al-Quran? Zayyinul Quran bi aswatikum. Zayyinul Quran bi aswatikum. Ya. Hiasilah bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara merdu. Hiasilah bacaan Al-Quran kalian dengan suara merdu kalian. Begitu ya. Oke, baik. Oke, Ustaz Fauzi, ini ada yang menarik ya. Kira-kira ada kaitan apa antara mengiramakan Al-Quran dengan upaya kita untuk memuliakan atau mengagungkan Al-Quran? Adakah mengiramakan Al-Quran itu bagian dari upaya kita untuk memuliakan Al-Quran, atau sebetulnya tidak kaitan sama sekali? Ya, pada prinsipnya ketika kita membaca Al-Quran tadi dengan irama, pada prinsipnya itu juga bagian dari tadabbur. Sebagai contoh misalkan ketika kita membaca ayat-ayat rahmat, kan tidak mungkin dong dengan bacaan yang seolah-olah mengancam gitu ya. Tapi dia dibaca dengan nada yang lembut, tenang gitu. Tapi kalau ayatnya berbicara tentang azab, maka irama yang digunakan juga tentunya seolah-olah ada irama yang mengancam begitu. Maka itu akan membuat nyaman di telinga, dan juga tentunya proses mentadaburnya juga jauh lebih meresap ke dalam hati. Oke, jadi ada kaitan erat ya antara makomat ini dengan tadabur Al-Quran. Iya, betul. Saya jadi teringat salah satu guru kami itu pernah berpesan ya, bahwa suara yang indah dengan hati yang ikhlas ketika melantunkan ayat suci Al-Quran itu sangat berpeluang untuk menyentuh hati orang-orang yang beriman. Mungkinkah ini yang menjadi pemantik ya, sehingga ketika kita mendengar lantunan ayat Al-Quran, hati kita tiba-tiba bergetar, ya kan? Atau bahkan kita sampai tak kuasa harus menitikkan air mata, gitu ya? Karena ada proses tadabur di sana bagi mereka yang membacanya, begitu ya? Nah, makanya mengiramakan Al-Quran ini sebagai sarana saja. Sebagai kan tujuan utamanya adalah bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri sehingga ianya mampu menyentuh kita sebagai pembaca dan tentunya juga pendengar Al-Quran itu sendiri. Iya. Kalau begitu ada tahapan yang lain sebetulnya ya, yang juga harus dilalui oleh mereka yang mencintai makomat ini. Bukan saja tadi tahapan yang pertamanya adalah tajwid ya, bagaimana membaguskan bacaan Al-Quran, tapi juga ada tahapan yang lain yang juga harus dilalui, di mana dia harus bisa menentukan dong, ini konteks ayatnya bicara tentang azab, bicara tentang rahmat, atau yang lain-lain. Berarti kan ada upaya dia untuk memaknai Al-Quran kan? Nah, makanya itu memang proses-proses tahapan-tahapan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kan selain kita membaca, yang memahami maknanya. Nah, ketika kita sudah paham maknanya, maka proses tadaburnya juga akan jauh lebih mudah. Nah, akhirnya ketika kita membaca Al-Quran juga bisa menentukan ini iramanya cocoknya yang mana nih. Oke. Bisa ngasih contoh yang cocok nggak Ustaz? Ya, sebagai contoh misalkan ketika kita membaca surat Ar-Rahman. Baik. Nah, karena Ar-Rahman ini kan ayat tentang rahmat, sehingga biasanya dia dibaca dengan irama yang tenang. Oke. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Masya Allah ya. Baik. Itu irama apa barusan Ustaz? Nah, yang barusan itu dikenal dengan irama bayati. Bayati ya. Emang ada berapa sih irama itu? Makomat itu ada berapa? Ya, secara umum kita mengenal irama itu ada 7. 7 ya. 7 irama. 7 irama. Itu memang asalnya 7 ya. Bukan jadi 8 ya?
Atau bisa saja tuh, ya kita mengenal ada istilah, ya prinsipnya ada 7, tapi tidak jarang berkembang jadi 8 itu. Ya, apa saja yang 7 tadi, Zat? Apa saja yang 7 itu? Nah, untuk memudahkan sahabat-sahabat Al-Quran, nah, kita punya rumusnya. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah bakso nasi haji ros. Wah. Kenalkan dengan haji ros, sahabat Al-Quran. Nah, rupanya haji ros itu selain jualan bakso, Iya. dia juga jualan nasi. Karena rupa-rupanya sekarang itu ada istilah bakso di sanguan. Karena orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan. Jadi dia. makan bakso juga harus di nasian. Nah, gitu. Jadi apa tadi? Bakso nasi haji ros. Itu akronim dari makomat ya. Betul. Apa saja tadi? Bakso. Bakso. Ba-nya bayati. Bayati, So-nya soba. soba, Nasi. Na-nya nahawan. nahawan, Si-nya sikah. sika, Haji ros. haji ros, Ha-nya hijaz. hijaz, Ji-nya jiharka. jiharka, Rosnya rosnya rosta. Oh, oke ya. Oke, ada 7 nih teman-teman ya. Tolong diingat baik-baik ya. Bakso nasi haji ros ya, bayati, soba, nahawan, sika, hijaz, jiharka, rosta. Rosta. Betul ya? Betul. Ah, itu ya. Baik, dan tadi Ustaz Fauzi sudah mencontohkan di surah Ar-Rahman, surat yang berbicara tentang rahmat ya dengan irama bayati. Bisa ngasih contoh yang lain nggak? Irama yang perlu dibawakan dengan nada yang tinggi misalnya. Ya, sebagai contoh, tadi misalkan, ya sebagai contoh, ketika ada ayat tentang ancaman atau peringatan, nah kita mendengar di surat surat Abasa. Nah, kita mendengarkan ketika Rasulullah SAW pada saat itu sedang bersama dengan para pemuka, gitu ya, Iya. tiba-tiba ada Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah, beliau datang, tapi Rasulullah ya seolah-olah mengabaikan. Akhirnya Oke. turunlah ayat begitu ya terkait dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, ini seolah peringatan kepada Rasulullah SAW agar beliau juga yang mesti memperhatikan yang lain. Ya, ya, ya. Sebuah teguran itu tentu membutuhkan penekanan intonasi. Iya, ya. betul. Itu membutuhkan irama yang tinggi ya. Tinggi. Tadi irama apa tuh barusan? Nah, itu yang digunakan adalah irama Hijaz. Irama Hijaz. Oke, oke, oke. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi, aduh sampai merinding ya. Jadi ada kaitan yang sangat hebat antara tajwid, makomat, tadabur. Jadi ini saya kira sebagai satu sikap moderasi ya. Bagaimana kita mendudukkan makomat pada kedudukan yang tepat, pada porsi yang seimbang. Bukan semata-mata kita memuja-muji makomat, tetapi juga tidak terlalu ekstrim mengkhawatirkan karena menyamakan makomat itu dengan nyanyian-nyanyian selain daripada Al-Quran. Selagi tadi kita melakukan tahapan-tahapan yang dibenarkan ya. Betul. Jadi saya ulangi, yang pertama itu harus membaguskan dulu bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua itu dia juga perlu memahami makna-maknanya. Baru nanti dia kaitkan dengan irama mana yang tepat, ya kan? Intonasinya seperti apa ya? Saya jadi teringat Ustadz, ada satu nasihat dari seorang ulama. Ketika misalnya beliau memaknai hadis Nabi SAW, Zayyinul Quran, apa namanya? Laisa minna man lam yatawun nabil Quran. Ada hadis yang lain, betul itu ya? Betul. Laisa minna man lam yatawun nabil Quran. Bukan dari umatku orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Beliau mengatakan melakukan di sini itu sesuai dengan karakter ayatnya. Iya. Nah, maka berarti ada proses penjiwaan, memahami konteks ayatnya, gitu ya. Oke, baik. Sekarang Ustaz Fauzi, insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk panjang umur Amin. dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin, amin, ya Allah. Ya. Nah, kira-kira adakah kaitan antara makomat dengan menghadirkan semangat kita agar lebih hebat berinteraksi dengan Al-Quran khususnya ketika dalam bulan Ramadan? Ramadan. Ya, Ramadan dia kan identik dengan bulannya Al-Quran. Nah, dalam Ramadan kita mengenal ada tarawih.
Ya. Nah, ya, biasanya ketika kita tarawih itu kadang-kadang kalau bacaannya biasa-biasa saja, cukuplah dengan ayat-ayat pendek saja. Nah, tapi kalau bacaannya bagus, iramanya enakan didengar begitu ya, maka rasa-rasanya kita betah tuh berlama-lama, bahkan bisa kalau dikatakan berjujur lah gitu ya, ketika kita sholat tarawih. Makanya para imam gitu ya, itu sebaiknya kan bacaannya yang bagus, iramanya juga enak didengar oleh jamaah. Karena boleh jadi kadang-kadang, ini bacaannya kok panjang-panjang, tapi saya merasa betah. Kenapa? Karena imam bacaannya bagus, iramanya juga luar biasa. Apalagi sampai menyentuh hati kita. Oke. Gimana kalau bacaannya datar atau suratnya pendek gitu ya, misalkan Al-Kautsar, tapi bacanya datar gitu ya. Mungkin akan terasa sangat lama juga ya. Apalagi kalau tadi bacaannya tidak sesuai tajwid, merasa tidak betah tuh kalau sholat juga. Iya. Subhanallah. Jadi kuncinya kenapa kemudian makmum bisa bertahan lama dengan imam itu adalah karakter bacaan imamnya juga ya. Betul. Itu istilahnya apa ya? Cita rasa imam ketika membacakan ayat surat Al-Quran ya. Berarti kembali lagi sebetulnya 3 tadi ya. Cita rasanya itu sebetulnya ada kombinasi 3 hal tadi ya. Iya, betul. Yang pertama adalah tajwidnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah memahami makna, penjiwaannya terhadap maknanya. Kemudian yang ketiga baru iramanya. Irama. Kalau salah satu aja misalnya iramanya saja gitu, Ustaz. Ya, kalau yang pertama dan yang kedua ini lewat itu kira-kira ngefek nggak sih? tentunya akan ngefek sekali. Sebagai contoh, misalkan gitu ya. Ada yang bacaannya bagus. Iramanya bagus. Iramanya bagus, tapi dia tanpa memperhatikan kaidah-kaidah. Contoh misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Nggak banget. Kalau kayaknya suaranya mah bagus begitu ya, tapi didengar kayak nggak enakan. Ya itu bagus juga karena Ustaz Fauzi sebetulnya. Kalau yang lain mungkin nggak bagus-bagus juga gitu. Tapi memang hari ini semacam ada satu fenomena ya, di mana masyarakat tuh gandrung belajar maqamat, tetapi tajwidnya dilewat ya. Sehingga seringkali mereka melantunkan ayat suci Al-Quran tanpa kemudian memperhatikan kaidah tajwidnya ya. Oke, baik. Kalau begitu kaitan menghadapi Ramadan. Nah, ini teman-teman ya, kalau yang mau ikut mensponsori program seperti ini, apalagi menjelang bulan Ramadan, silakan teman-teman boleh menghubungi tim admin ya, atau boleh DM juga ya. Oke. Saat kaitannya dengan pesan Ramadan ya. Apa yang perlu Ustadz sampaikan kepada teman-teman sahabat Al-Quran semuanya? Ya, makanya teman-teman sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Ramadan hanya tinggal sebentar lagi, bulannya Al-Quran. Yuk kita perbaiki bacaan Al-Quran kita supaya Ramadan kali ini jauh lebih bermakna. Kebersamaan kita dengan Al-Quran itu bukan hanya membaca saja, ya target-target bacaan itu juga perlu, tetapi harapannya juga bagaimana proses penghayatan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan harapannya Al-Quran jauh menghujam di dalam hati kita. Maka terus belajar Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Quran kita, supaya Ramadannya jauh lebih berarti tentunya. Allahu Akbar ya. Baik, jadi teman-teman, kita kali ini mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan ya. Ternyata beliau ini juga bukan hanya trainer ya, tetapi memang beliau adalah kalau kita lihat pendidikannya ya, itu beliau menempuh jenjang pendidikan S1 dan S2-nya di ilmu tafsir dan juga ilmu hadis ya. Tetapi juga beliau mendalami Al-Quran ya. Baik, insya Allah teman-teman, kalau teman-teman berkenan ya, di channel saya Ambiya Bu Fatin ini juga kita akan kolaborasi dengan Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan ya, dalam program-program tilawah bersama ketika di bulan Ramadan, ataupun juga nanti ada segmen khusus bersama dengan Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan ya. Jadi kalau teman-teman berkenan, bersedia, jangan lupa tulis komen mau. Nah, ya, jadi kita akan dibersamai juga dengan Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan untuk mendengarkan tilawah Al-Quran yang menyejukkan ya kan, dan juga tilawah Al-Quran yang memandukkan bagaimana sesuai dengan kaidah tajwid yang benar ya. Dan kita juga insya Allah akan
dibersamai oleh beliau juga nanti selama bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama-sama ya. Baik, demikian kalau memang program ini juga dirasa bermanfaat ya, jangan lupa teman-teman like ya, dan buat kamu yang baru menemukan ya channel saya, jangan lupa subscribe, komen, dan share biar bukan hanya kamu yang mengerti. Demikian, terima kasih. Selamat Ridwan, jazakumullah khairan. Sahabat Al-Quran, insya Allah kita jumpa lagi dalam program-program yang lain, dan pastikan terus Anda sehat walafiat dan terus bersemangat karena Al-Quran semangatku. Saya Ambi Abu Fatin, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Bersama Ambi Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah.